Tidak hanya itu, akun resmi AFF U23 @AFF U23 Championship Official juga dibanjiri kritikan warganet. Kepanitiaan ajang AFF kelompok umur kali ini dinilai bobrok. Guys, dikabarkan iaitu Timnas Indonesia mempertimbangkan untuk keluar daripada AFF guys. Benarkah berita itu? Dan selepas itu juga ada berita mengenai dikabarkan wasit ketika di dalam perlawanan antara Indonesia dengan Vietnam kemarin dikatakan mengadili perlawanan tersebut tidak adil terhadap Indonesia dan banyak memberi kelebihan kepada pihak pasukan Vietnam. Benarkah berita itu guys? Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman iaitu klik butang subscribe untuk Garuda Space dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Garuda Space. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Timnas Indonesia disaran pertimbangkan keluar AFF. Benarkah ini Apabila guys? jersey Timnas Indonesia sampai ke Inggris, Sintayong jadi sorotan. Sebagian informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Adakah benar guys ya, Indonesia akan keluar daripada AFF? Wasit asal Jepang Hiroki Kasahara dinilai meninggalkan sejumlah keputusan yang merugikan Timnas Indonesia U23 kala melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 kali ini. Sejumlah keputusan Kasahara menuai kontroversi di kalangan publik. Warganet pun geram melihat sikap Kasahara tersebut. Hal itu diketahui lewat kolom komentar unggahan akun Instagram pribadi Kasahara @hiroki_kasahara.jp. Tidak hanya itu, akun resmi AFF U23 @AFF U23 Championship Official juga dibanjiri kritikan warganet. Kepanitiaan ajang AFF kelompok umur kali ini dinilai bobrok. Sebentar guys, kalau kita lihat pada perlawanan itu memang kita terimalah kekalahan tu ya. Kalau kita lihat kekalahan penalti 6-5 itu ya. Cuma yang kita tidak berpuas hati di situ, keputusan wasit tidak menyebelahi kepada Indonesia, lebih kepada Vietnam. Kalau kita lihat bagaimana permainan yang kasar yang ditunjuk oleh pemain Vietnam, tetapi tiada layangan kad kuning, tiada foul dan perlawanan diteruskan. Itu yang kita sangat kecewa lah dengan keputusan wasit ya. Memang kita tahu kalah dan menang itu harus ada dalam perlawanan, tetapi keputusan wasit itu boleh mengubah perlawanan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi sekiranya wasit itu memain peranan yang lebih baik guys ya. Okey, kita lanjut ya, bagaimana ceritanya. Setelah tagar protes terhadap wasit dan AFF pun ramai di Twitter. Adapun tagar-tagar yang dimaksud adalah hashtag wasitnya dan hashtag AFF kacau. Akun Twitter AFF @AFFpress juga mendapatkan kecaman dari warganet tanah air. Mereka menuntut adanya teknologi video assistant referee dalam turnamen AFF. Selain itu, kualitas seleksi wasit di Piala AFF juga dinilai buruk. Ini disebut menjadi bahan evaluasi untuk AFF ke depannya agar tidak menuai kontroversi kembali. Hernando Ari sampaikan minta maaf usai gagal membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 gara-gara gagal eksekusi penalti di babak final melawan Vietnam. Saya rasa Hernando tidak perlu juga minta maaf kerana dia sudah memberi persembahan yang terbaik. Bagaimana kita lihat pada menit ke-35 kalau tidak silap saya, bagaimana dia menyelamatkan sepakan penalti daripada Vietnam. Itu pun sudah cukup bagi saya, sangat mengharukan lah. Dan lagi satu, banyak save yang dia lakukan. Kalau tidak daripada save daripada Hernando ini, kita rasa sudah banyak bolos gawang iaitu Indonesia guys ya. Tapi Hernando memainkan peranan yang sangat banyak untuk menyelamatkan sepakan daripada iaitu Vietnam. Tetapi apabila dia melakukan sepakan penalti itu, memang kita tahulah dia tidak dapat menjadikan gol. Tetapi tidak apa, dia sudah memberikan persembahan yang terbaik. Okey, kita lanjut lagi ya. Hal itu ia ungkapkan melalui unggahan akun Instagram pribadi. Menariknya, kiper Persebaya Surabaya itu juga siap menerima kritik dan saran sebagai penyemangat dalam bermain sepak bola. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam komentar dari warganet tanah air, termasuk dua pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Dukungan pun dilontarkan kepada Hernando Ari. Pasalnya terlepas dari kesalahan yang dibuat, Hernando merupakan salah satu kiper terbaik di Indonesia saat kiper ini. Terbaik memang benar sekali. Dukungan terus mengalir untuk penjaga gawang Timnas U23 Indonesia Hernando Ari. Pertama datang dari Persebaya Surabaya yang mengucapkan langsung melalui unggahan Instagram resmi klub. Bahkan permintaan maaf Hernando melalui Instagram pribadinya sendiri didukung oleh para penggawal Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, sang kapten Dewangga hingga Dendi Sulistiawan.
Walaupun dia masih muda ya umur Hernando ni, tetapi kita tahu dia adalah salah satu pemain yang bermain dengan pasukan tim iaitu senior guys ya. Kita tahu dia sangat berbakat sekali lah di dalam permainannya iaitu menjaga gawang, dan bagi saya Hernando ini boleh saya katakan memang dia seorang penjaga gawang ataupun keeper yang sangat terbaik ya. Itu tanggapan saya. Sementara itu penampilan Hernando Ari sendiri cukup mengesankan terlepas dari kesalahannya dalam mengeksekusi penalti. Hernando bahkan sempat menepis tendangan penalti pemain Vietnam pada masa normal yakni di menit ke-34. Aksi tersebut sekaligus menghindarkan timnas U23 Indonesia dari kekalahan pada waktu normal. Saking geramnya dengan wasit, Sintayong menjadi sorotan karena berkata kasar terhadap wasit di final Piala AFF U23 2023. Tapi harus Sintayong begitu ya. Melansir dari video yang tersebar di media sosial, pelatih berusia 53 tahun ini mengucapkan Sibau Sekia saat memprotes wasit. Kata tersebut merupakan hal kasar di Korea. Usai laga, Sintayong sendiri tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya sebab pengadil pertandingan dinilai kontroversial. Misalnya saja penalti yang diberikan ke Vietnam berbau kontroversi karena dianggap tidak melakukan kontak keras. Bahkan wasit tidak memberikan hukuman untuk pemain yang menyikut kepala Haikal Alfaiz dengan sengaja. Ini yang benar-benar sengaja bagi para saya. pecinta Oke guys, Alhamdulillah kita sudah pun reaction tadi daripada channel Garuda Space. Teman-teman boleh klik ke butang subscribe-nya dan klik tombol loceng sebagai tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Garuda Space guys ya. Dan apa yang dikatakan oleh admin daripada Garuda Space mengatakan yang dikatakannya itu ada benar juga guys ya. Dan saya sendiri pun menonton perlawanan antara Indonesia dengan Vietnam itu, yang mana kita lihat perlawanan antara Indonesia dan Vietnam itu, kita lihat wasitnya terlalu nampak sangat menyebelahi kepada Vietnam, dan apa yang dilakukan wasit daripada Jepang itu kita lihat dia terlalu menyebelahi Vietnam. Apabila yang dilakukan kekasaran yang dilakukan oleh Vietnam, maka dia tidak melakukan apa-apa tindakan ataupun untuk memberi layangan kad kuning ataupun memberi foul kepada Vietnam. Malahan pada minit yang ke-34 kita lihat wasit memberi sepakan penalti kepada Vietnam, dan mujulah di situ yang menjadi wira dalam perlawanan adalah Hernando. Bagaimana Hernando menyelamatkan sepakan penalti daripada Vietnam pada minit 34. Dan apa yang kita lihat di situ guys, memang Hernando bagi saya seorang yang sangat cekap dan juga boleh saya katakan antara pemain yang terbaik juga pada perlawanan tersebut ketika menentang Vietnam. Tetapi malangnya apabila ia melakukan sepakan penalti yang terakhir iaitu sepakan penalti yang ke-6 dan Hernando tidak dapat untuk menjadikan gol. Tapi tidak mengapa guys, bagi saya Hernando sudah melakukan yang terbaik daripada minit pertama hingga kan minit ke-120 perlawanan. Dia banyak menyelamatkan sepakan daripada Vietnam, dan disitulah kita lihat bagaimana Hernando ini boleh kita katakan penjaga gawang antara yang terbaik di Indonesia juga. Itu tanggapan saya guys. Bagaimana pandangan kalian? Dan di situ kita lihat apa yang dilakukan oleh Sintayong yang memprotes ataupun yang tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh wasit, itu adalah tindakan yang benar bagi saya. Kerana kita lihat sepanjang perlawanan Sintayong seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat tenang apabila saya lihat. Tetapi apabila ia melihat wasit yang tidak berlaku adil kepada pasukannya timnas Indonesia, dan ia mula untuk bersorak dan untuk menentang balik apa yang dilakukan oleh wasit. Dan malangnya kita lihat Sintayong sendiri pun dilayangkan kad kuning oleh referee ataupun oleh wasit pada perlawanan tersebut. Dan apa yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh warga Indonesia iaitu menyerang akun Instagram daripada AFF itu adalah sangat benar sekali, kerana kita tahu rakyat Indonesia, warga Indonesia dan saya sendiri pun guys tidak berpuas hati dengan keputusan AFF dan juga keputusan wasit. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia katanya untuk mempertimbangkan keluar daripada AFF itu bagi saya adalah sangat tepat sekali. Dan jika benar PSSI untuk mahu keluar daripada AFF itu, bagi saya tindakan PSSI itu adalah sangat tepat sekali. Dan jika tidak mahu keluar pun tidak mengapa guys, kita boleh cuba untuk tahun hadapan lagi untuk menentang iaitu pasukan-pasukan yang kuat di dalam ajang AFF itu lagi. Jadi rasanya guys, sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Aku pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja menemui Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys ya. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.